Halo teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi linier pada pajak. Di sini ada 3 topik yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu menjelaskan pengertian pajak. Yang kedua, menentukan perubahan persamaan fungsi penawaran setelah pajak. Yang ketiga, menghitung penerimaan pemerintah dari pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep pajak terlebih dahulu, yaitu pajak merupakan pungutan yang ditarik oleh pemerintah terhadap produsen. Pajak per unit diberi lambang dengan huruf T. Apabila pemerintah menarik pajak sebesar T per unit, maka perusahaan akan mengalihkan beban pajak tersebut pada konsumen dengan cara menaikkan harga per unit produk dijual. Hal ini akan mempengaruhi fungsi penawaran produk di pasar. Yang berikut, menjelaskan pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung pada dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di sini terdapat jenis pajak antara lain pajak penghasilan atau yang biasa disebut PPH. Yang berikut pajak bumi dan bangunan atau PBB. Berikut pertambahan nilai atau yang disebut PPN. Yang kedua, menentukan perubahan persamaan fungsi penawaran setelah pajak. Fungsi penawaran atau supply merupakan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan, di mana hubungan antara harga dengan penawaran selalu berbanding lurus. Penawaran terjadi di tiap tingkat harga sesuai dengan periode waktu tertentunya. Hukum penawaran berbunyi, jika kuantitas atau jumlah produk yang ditawarkan memiliki hubungan positif atau searah dengan harga produknya. Hal ini terjadi dengan asumsi seluruh variabel penawaran dianggap konstan. Di sini ada persamaan untuk fungsi penawaran yang dapat digunakan. Rumusnya P sama dengan A tambah BQ, Q sama dengan A tambah BP. Di sini ada contoh soal fungsi penawaran. Dalam suatu kios diketahui fungsi permintaannya itu QD sama dengan 60 kurang 3P. Dan P-nya itu 10. Maka yang ditanya Q. Jawab, QD sama dengan 60 kurang 3P. Maka QD sama dengan 60 kurang 3 dikali 10. Nah, 10-nya dari mana? Kan P-nya sudah diketahui itu 10. Jadi, P itu kita ganti dengan nilai 10. Jadi hasilnya 60 kurang 30 sama dengan 30. Jadi harganya P itu adalah 30. Yang berikut, menghitung penerimaan pemerintah dari pajak. Rumusnya itu T sama dengan T kali QEXN. Di sini saya cantumkan salah satu contoh soal penerimaan pemerintah dari pajak. Maka diketahui fungsi pemerintah PD sama dengan 140 kurang 4Q dan fungsi penawaran PS sama dengan min 60 tambah 6Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp 20 per unit. Besarnya pajak yang diterima pemerintah adalah untuk mencari nilai QEXN, maka kita akan pakai rumus PD sama dengan PS tambah T. Maka 140 kurang 4Q sama dengan min 60 tambah 3Q tambah 20. Nah, di sini kita cari yang sukakannya yang sejenis, yaitu 4Q dan 3Q kita satukan. Maka 140 dikurang 4Q tambah min 60 tambah 3Q sama dengan 140 ditambah 4Q sama dengan 3Q tambah 4Q. Nah, sama dengan 180 sama dengan 7Q. Nah, 7Q-nya dari mana? Itu dijumlahkan 3Q tambah 4Q. Maka 180 dibagi 7 sama dengan 25,72. Itu hasil dari Q. Jadi hasil penerimaan pemerintah dari pajak adalah 25,72. Nah, sekian dan terima kasih hasil paparan materi saya. Terima kasih.